sebenarnya Dilan, kamu tuh udah berdamai belum sih sama hal yang kemarin udah pernah terjadi di hidupnya kamu? Orang nganggep aku manfaatin perceraian itu gitu. Kok bisa kejadian mantan kemarin itu minta sampai 800 juta? Angkanya tuh dapat dari mana? Misalnya kita jadi cerai, aku minta minimal 3M. Dilan itu sudah membuka diri untuk calon pasangan yang baru. Iya, Jogja itu damai, yang bersih Bener. kenangannya. Apa sih kriteria Dilan terhadap calon pasangannya Dilan berikutnya? Nikah sama duda atau berondong? Dilan mencoba adegan dewasa. Adegan dewasanya itu yang seperti apa? Hai, balik lagi semuanya di The Charlie Juno Show. Gak tahu kenapa ya hari ini tuh studio tuh bawaannya kayak feel more kayak ada beautiness-nya, I feel the pureness, I feel the cuteness, tapi ada sedikit rasa hotnya. Karena hari ini tuh aku kedatangan, ya tamu gue tuh kali ini tuh adalah seorang wanita mandiri. Mandiri ini tuh maksudnya duitnya banyak, uang sendiri, mobilnya banyak, rumahnya banyak, uang sendiri semuanya juga. Seorang ibu juga. Dan punya gelar yang bikin semua mata pria dan wanita ini tuh jadi kayak melirik. Ada janda premium kita, please welcome the one and only Dilan Janiar. Dilan, Bob. Dilan, itu tuh aslinya lu atau memang dibuat-buat sih? Dilan, gue penasaran banget deh. Emang awalnya itu sebenarnya aslinya begitu. Dulu tuh kan sama mantan suami yang toksik gitu. Si S itu, oke. Awalnya tuh emang asli, emang di belakang layar tuh aku segemes itu. Kyowo gitu kan, kalau misalkan bahasa Koreanya gitu. Ala-ala bucin gitulah ya. Terus habis itu ke video pada saat itu nggak sengaja ke video di story IG apa segala macam. Akhirnya ya udahlah. Malah aku jadi sekalian. identitas. Benar. Jadi itu basicnya memang awalnya aku segemes itu, sebucin itu gitu loh. Terus kayak mukanya bisa ekspresif banget gitu lagi. Gue pikir lu tuh kayak Nikta Gina, tau gak sih, yang dulu tuh pernah kayak viral gara-gara dia jadi Miss apa ya dulu ya? Ini yang bibirnya kecil itu Miss kan. apa ya? Jengkelin. Jadi kayak kalian tuh kan memang basicnya gue udah tahu ya, background lu kan emang anak pintar. IQ-nya berapa, bro? Aduh, nggak tahu lagi. Iya, pokoknya anak pintar yang kayaknya gue pikir tuh mengemas diri karena Dilan ini sendiri kan juga awalnya tuh terbentuk sebagai influencer gitu. Jadi kayak lagi mencari persona branding sampai akhirnya terbentuklah Dilan dengan yang kayak Baba. Contohin dong dikit salah satunya aja biar gue bisa ikutin. Iya, jadi aku manggil di si mantan dulu itu Bobok, kadang gue gitu. Jadi emang jadi nanti kalau misalkan kan udah sama yang dulu pengalamannya jadinya buruk. Nanti kalau misalkan udah punya pasangan baru jangan gitu lagi berarti. Iya, jujur ternyata ya aku juga baru notice kalau laki-laki itu ternyata nggak sepenuhnya suka sama yang anak kecil kayak gitu. Jadi mungkin kadarnya kemarin terlalu too much ya. Kadang mereka tuh kayak off gitu loh kalau ngelihat pasangannya tuh bob sok-sok gemes gitu. anak kecil gitu. Gue pikir malah dia awalnya jatuh cinta sama lu karena dengan gaya lu yang begitu. Tapi enggak sih. Memang banyak laki-laki yang kayaknya ngedrop setelah ngelihat kayak drop gitu. down style kalau kayak gitu. Oke, kita ganti style ya. Jadi makanya Dilan ini tuh yang sekarang tuh image-nya jauh lebih hot ya. Ngomong-ngomong lagi hot, gue tuh penasaran how's life? How's about your life now, Dilan? Jadi banyak banget yang aku coba sekarang. Apa tuh? Coba yang hot-hot? Kayak film itu tuh juga semuanya memang banyak ada kemarin yang adegan dewasa, terus yang ini jadi Els. Dilan mencoba adegan dewasa? Oh my god, serius? Iya, jadi tuh kayaknya memang harus linier ya image branding sama ini. Dan aku juga udah kayak mau meninggalkan yang kemarin itu, meskipun memang sesekali boleh lah tetap kembali ke yang itu. Karena kan gimana pun juga banyak fansnya kamu tuh ingatnya kamu sama Dilan. Aku lebih penasaran dengan adegan dewasanya tuh yang seperti apa? Kemarin kalau adegan dewasanya yang sosok ketiga lintrik itu sedikit doang sih. Ada kan? Ya. Enggak, kalau sampai ciplak selama itu belum Mbak. Belum. Tapi tergantung lawan. Kalau lawannya menarik, boleh dikit. Boleh dikit tapi jangan direkam.
suka banget nih sama Dilan. Iya, tapi yang sekarang juga banyak yang aku mulai coba-coba itu. Oke. Apa namanya, Simon film. jadi LC. Apa sih? Di film itu. Oke. Di film itu jadi LC kayak gitulah. Banyak yang baru-baru. Dan kamu nggak khawatir sama sekali ya? Kadang-kadang kan orang Image tuh brand gitu iya ya? betul. Kalau misalkan orang udah mau terjun di suatu bidang, kadang-kadang tuh ya banyak banget pertimbangannya. Apalagi kita seorang wanita gitu ya. Pasti kayak kenapa pilihannya kamu tuh adalah kayak pas ada tawaran kayak sosok yang akan ditawarkan ke kamu jadi pemerannya itu adalah LC. Kenapa kamu berani terima? Kamu nggak khawatir dengan mulut-mulut netizen gitu? Nah, atau menurut kamu apa? Benar, kalau menurut aku tuh malah netizen yang menganggap itu beneran aku LC itu malah lucu ya. Berarti mereka tidak bisa membedakan karya sama ini dong. Nice. Ya kan? Sama real life-nya. Justru yang kelihatan di kamera itu biasanya nggak terjadi. Betul. Misalnya kita gimmick-gimmick sama cowok ini sama cowok itu, biasanya kalau di kamera show off itu malah nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya yang beneran malah nggak ke video kan. Iya. Soalnya biasanya. banyak banget kan kalau udah terjun ke dunia film ya Dilan. Banyak banget yang kayak karakternya itu karena kayak dapat banget melekat sampai akhirnya nanti pas lagi di luar, pas di dunia nyata itu kadang-kadang banyak aja kejadian ibu-ibu yang menjambak saking geramnya karena filmnya atau sinetronnya meledak. Ya tapi kayaknya aku udah lihat sih gimana Dilan nih kayaknya tipikal orang yang cukup cuek juga ya. Aku tuh penasaran deh zodiaknya kamu tuh apa ya? Coba tebak. Taurus. Bukan. Tapi nggak terlalu jauh dari situ, benar. Gemini. Bukan. Oh bukan karena ini Oh ya. iya oke. Taurus, Leo. Bukan. Aduh. Udah cukup ya, Udah ya. dikali. Capricorn. Tidak ada yang menyangka karena biasanya Kamu orang Capricorn. Capricorn itu pintar kan. Kamu Maksudnya pintar. kayak You are. cerdas, cermat 2 pangkat 5 gitu. 32 gitu. Enggak. You are smart. Waktu produser aku ngajuin namanya kamu gitu ya. Aku langsung bilang gini, iya aku mau wawancarin dia karena dari konten-konten yang kamu bikin, aku tuh tahu kalau kamu tuh memang wanita pintar. Kalau enggak kamu nggak bisa nge-create sampai kayak begini dengan kejadian-kejadian yang udah kamu laluin dari yang tadinya kamu tuh berbeda humble banget ya, maksudnya kayak low profile. Aku bilangnya low profile gitu ya. Kamu suka bikin video di sudut-sudut kamar atau di sudut-sudut jendela depan teras gitu ya. Sampai akhirnya ada kejadian 800 juta dan lain-lainnya. Menurut aku tuh untuk membawa dirinya kamu Dilan sampai akhirnya mencoba banyak hal baru, kamu tuh smart. Kamu nggak pantang nyerah. Itu bagus banget. Karena susah banget ya orang yang akhirnya kehilangan cintanya akhirnya bisa bounce back lagi itu tuh berat banget. Benar. Oke. Kayak aku tuh ngerasa pada saat ini Kak yang perpindahan dari yang dulu ke sekarang itu memang berat banget. Terus habis itu sebenarnya bukan kita tuh dulu tuh aku berlow profile itu maksudnya dalam rangka menabung ya kan. Oke. Banyak banget orang yang bilang kayak aku nggak mau nabung nggak bikin kaya. Ya tapi satu-satunya cara jadi kaya ya cuma dengan menabung. Kalau kamu nggak nabung dan kamu udah kaya, mungkin yang nabungin udah bapakmu atau nenekmu, kamu bukan perintis. Nah kalau untuk orang-orang yang perintis kayak aku, ya memang harus ketika pendapatannya pun banyak, nggak bisa langsung kita alihkan ke gaya hidup gitu. Betul. Harus banyak, harus saving dulu lah. Iya, ya. bener. Jadi earning powernya ditingkatin, savingnya juga digedein gitu. Jadi biar ini. Nah kemarin itu banyak banget orang yang menganggap aku low profile karena emang nggak punya duit gitu loh. Tapi itu malah jadinya akhirnya aku di real life ya sering banget direndahin itu udah makanan sehari-hari ya disepelein. Terus habis itu ya dikatain banyak lah ya, nggak perlu aku bilang, pokoknya dikata-katain. Nah tapi ternyata terus akhirnya kejadian yang viral perceraian itu. Betul. 800 juta. Nah orang baru ngira aku punya duit dari situ. Dari kejadian menduitkan podcast apa segala macam. Kita sama-sama tahu kalau podcast itu kan bukan komersial ya. Betul. Bukan komersial yang angkanya besar gitu, tapi kan lebih ke sharingnya, kita menikmati itunya kan. Nah orang tuh mikir aku dengan podcast Safari itu mengumpulkan uang, kemudian baru kaya dari situ. Salah banget. You know nothing about entertainment kalau gitu ya. Betul. Aku udah tahu sih sebenarnya, maksudnya dari liatnya banyaknya endorsementnya kamu dari dulu, terus buying power dari followersnya kamu gitu ya. Kamu juga afiliator kan ya? Betul. Nah itu tuh duitnya banyak guys, jadi jangan sepele kalian ya.
Tapi penasaran banget. Kamu juga afiliator kan? Iya. Iya. Ini udah orang ngerti ibaratnya. Udah paham. Tapi emang siapa yang berani ngata-ngatain kau kayak gitu? Penasaran kali aku. Siapa? Maksudnya aku nggak ngelihat circle-nya kamu. Kalau dari konten doang ya. Betul. I know you just from konten. Sekarang kita baru ketemu. Aku cuma ngeliat kamu dari konten tuh, aku ngerasa kayaknya circle kamu tuh kamu memilih dan nggak kayak semuanya kamu temenin. Nah, aku penasaran banget dengan circle yang nggak cukup gede itu. Waktu itu di Jogja dong berarti ya? Betul. Nah, itu siapa yang ngatain lu? Maksudnya netizen kah? Iya. Pendapat netizen kah Iya, atau apa? pendapat netizen yang sekarang bilang Dilan menduitkan mantan suami segala macam itu, dan aku baru kenal dia ketika kasus perselingkuhan itu merebak nasional gitu kan. Nah, jadi aku cuma pengen clarified gitu, declare kalau ya sebelum itu juga kita udah Sorry banget nih, sebelum itu juga Dilan juga udah lebih banyak duitnya. Misi bos, kalau enggak dari mana uang 800 jutanya? Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Dilan Janiar. Dan itu tuh maksudnya lebih ke ini ya, orang nganggep aku manfaatin perceraian itu gitu. Seharusnya kan kalian mikir nggak ada satupun orang yang mau rela bercerai hanya demi popularitas gitu. Itu kalian cetek banget lah kalau mikir kayak begitu. Betul. Nah, aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Nah, cuma ya mereka meremehkan aku gara-gara yang sebelumnya itu personal branding aku low profile gitu. Betul. Padahal ya itu dalam rangka menabung karena saya nggak punya siapa-siapa gitu. Saya cuma punya banget. Saya ya kan. Tos dulu dong. Gila, keren banget. Kalau ini kan bukan perintis ya. Perintis. Mukanya kan udah dari orang kaya sananya ya. Puji Tuhan. Tapi saya perintis juga loh. Tapi anyway, ngomongin tentang Dilan yang diomongin orang gitu ya, dianggap sebelah mata kayak tadi dia low profile, dia dapat duitnya itu cuman karena kasus perselingkuhan mantan suaminya. Kita tahu bahwa Dilan ini sendiri tuh udah banyak duit itu, udah ngumpulin duit itu tuh kayaknya dari usia berapa Dilan? Dari kecil banget, 20 atau 21 gitu. Oh, awalnya dapat duit dari konten? Iya, dapat duit dari lomba sih. Aku seringnya lomba. Oh, lomba apa? Aku lomba yang Dilan lakuin nih kayaknya juga anomali juga nih, membingungkan juga nih. Aku lomba baca puisi itu sampai tingkat nasional. Itu kayak hadiahnya lumayan. Itu 7 juta, 10 juta kayak gitu. Sering lomba-lomba baca puisi, kesenian itu 3 juta gitu-gitu loh. Jadi kayak nabungnya dari awal tuh yang situ sampai akhirnya bisa beli HP, terus beli emas jualnya Makanya kontennya jadi lebih bagus juga dengan handphone baru itu. Bener, karena dulu awal banget aku konten itu pakai HP Samsung pokoknya yang jelek ya, bukan Samsung yang bagus. Terus cuma mengandalkan kekuatan storytelling. Jadi emang yang disampaikan itu kontennya bagus. Cuma emang visualnya jelek gitu. Terus habis itu pas mau terima endorsan pertama itu ada yang nawarin endorse skincare buat jerawat, itu 300.000 3 video. Terus aku bilang, Kak, HP-ku masih jelek, aku ganti HP dulu, nanti aku hubungin lagi. Pas aku udah ganti HP dengan sepenuh tenaga, udah aku keluarin, udah aku jual semua emas-emas dari yang sebelum-sebelumnya, terus uang-uang dari lomba itu udah aku jual semua buat beli HP. Aku hubungin lagi si brand skincare ini, katanya budgetnya udah habis, padahal cuma 300.000. Ya Allah. Ya Allah, sedih banget. Kata gue gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Dilan Janiar, gokil. Gokil, nungguin 300.000 padahal uang yang lu keluarin lebih dari itu semua loh. Bener kan, buat modal ya. Betul. Ingat ya guys, dari ceritanya Dilan yang barusan tuh kita jadi belajar bahwa lu kalau misalkan mau jadi content creator nggak usah banyak gaya dulu. Dari handphone tuh nggak perlu yang bagus-bagus dulu. Tapi untuk mau naikin level, mau naikin value, memang harus ada yang dikorbankan. Betul. Ya kan? Jadi makanya Dilan upgrade diri dengan cara membeli handphone yang kualitas gambarnya lebih baik juga. Benar. Tapi modal utamanya tetap otak, sayangnya otak. Ya, oke. Berarti kakak masih You Are Beautiful. Masih? Tunggu, jangan bawain lagu itu, ada royaltinya. Kalau Baby I Love You, love you, itu nggak kena royalti. Iya, karena ya penyanyi Betul. Aku punya lip sync ya, biasanya ada yang nyanyiin di belakang. Tapi bikin reborn-nya dong, Kak. Capek aku, kok jangan suruh aku reborn lagi. Udah bubar, kumpul lagi, bubar lagi, kumpul lagi, repot. Soalnya kalau udah ada anak tuh beda ya. Benar. Terus
ada keluarga, ada suami, ada yang mertuanya apa ya? Soalnya dunia entertainment itu banyak banget tanggapan orang tuh, ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Jadi makanya kayak udah deh, stop dulu deh, kita cari cuan dulu. Betul. Tapi nonton Cherry Bell nggak dulu? Nonton sih, cuma aku tuh memang dari dulu nggak begitu TV banget. Nggak begitu ini. Aku nggak punya idola. Oh, Kan zaman dulu itu kan ada yang kayak cowok-cowok girl band 3 orang tuh ganteng-ganteng semua, terus kayak yang suka buka jaket segini, terus kayak Lee Jong Hoon, nah tahu banget. itu Iya, iya, iya. itu di saat semua orang nonton itu atau Cherry Bell segala macam, Kamu nggak nonton? aku ngikutin cuma tahu, cuma aku nggak Bukan yang terlalu bukan yang mengidolakan sebegitunya ya, tapi tahu lah sama tahu lagu-lagunya dong ya. Cherry Bell, siapa yang nggak tahu. Iya, tapi kalau yang hits, smash itu cukup tahu juga nggak? S9B gitu kan cukup banyak ya. Tambah nggak tahu. Nggak tahu lagi ya. Nggak apa-apa, yang penting Tapi, di legendnya tahu gue. Tepuk tangan dulu tahu. lagi lah. Kalau Smash buat mungkin gue. masih tahu. Iya. Smash lagunya gimana? Apa ya, coba pancing dong depannya. You know me So well, Asik. tahu itu. Dia mah taunya nyambunginnya doang. Tahu gitu ya. itu, tahu. Kalau artis luar negeri ada yang suka nggak? Enggak, aku juga nggak pecinta drakor, nggak itu. Jadi Brad Pitt pemain film deh. tahu, cuma nggak ini. Gila, hidupmu tuh dipakai buat lebih diputar otaknya untuk bekerja ya. Hobinya apa sih? Hobinya Iya, tadi kan bilang, iya hobinya kerja. Hobinya kerja. Cari uang. Cuma gini Kak, apa namanya, ini jangan sampai nanti orang mikirnya kayak Dilan kok nggak mau mengidolakan segala macam kayak gitu. Karena Dipelintir terus ya? Karena aku mikirnya ya nggak ada yang lebih pantas kita idolakan selain diri kita sendiri sih. Idi, kata buah, izin kakak tepuk tangannya dulu dong yang kencang. Lu ngidolain orang yang banyak-banyak, tapi lu lupa sama perkembangan diri lu sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi fokus sama diri. Tapi kenapa aku nggak nonton drakor apa segala macam itu, karena aku tahu itu bakalan bikin adiksi, karena memang itu kan apa namanya, yang bagus kan ceritanya, bikin baper, bikin kayak gitu. Nah, aku tuh nggak mau ketergantungan ke situ. Makanya kenapa aku nggak minum minuman keras, bukan karena mungkin itu nggak enak atau bukan karena itu Kamu mungkin nggak khawatir adiksinya? Betul, karena aku takut kecanduannya itu. Jadi memang aku nggak mau. Aduh, kamu akan sepaham sekali sama suami saya, karena suami Cece tuh kayak kesel banget kalau misalkan Cece punya waktu sedikit gitu tuh langsung nonton drakor atau dracin sekejap gitu. Dan dia selalu kayak berstatement bahwa ngapain, buat apa gitu loh. Ini kamu tuh udah adiktif banget. Padahal menurut aku itu kan kita lagi mengambil waktu luang aja, me time aja. Tapi memang setiap orang kan punya hobi beda-beda ya. Betul. Oke, kita balik lagi lah ke topik ya. Dengan perubahan kamu seperti sekarang ini, aku tuh penasaran banget deh. Jujur li, deep in your heart, sebenarnya Dilan, kamu tuh udah berdamai belum sih sama hal yang kemarin udah pernah terjadi di hidupnya kamu? Iya, alhamdulillah ya Kak. Karena dari awal tuh aku juga nggak pernah memanipulasi diriku sendiri atas rasa sakit. Kalau aku marah ya aku marah. Kalau aku sebel belum bisa maafin ya aku bilang aku belum bisa maafin. Aku tunjukin, aku lampiasin semua. Akhirnya karena itu di awal-awal doang kayak begitu. Sekarang tuh udah tenang Kak. Karena semua emosi tuh udah keluar. Kamu keluarin. Semua yang aku pengen sampai ini tuh udah tersampaikan. Jadi sekarang tuh memang bener-bener udah tenang, damai, dan nggak ngeliat ke belakang lagi. Alhamdulillahnya udah begitu. love self juga, udah self love juga ya. Betul. Nice. Kalau kakak sendiri tuh aku pure tanya ya. Kalau misalnya berarti aku di podcast bersama ya. Enggak, aku beneran tanya. Kalau misalnya kakak berada di posisi mungkin dikhianatin atau apa gitu, kakak tipe yang langsung dar gitu, atau tipe yang ya udahlah berusaha maafin dan tenangin diri, tapi bisa sewaktu-waktu mungkin meledak gitu? Kalau dulu mungkin adalah orang yang meluap-luap ya. Kayak apapun, aku ngerasa kayak kepala aku tuh sakit kalau misalkan aku nggak langsung ngungkapin apa yang di otaknya aku. Tapi setelah bertambah usia, terus banyak pengalaman hidup gitu ya, banyak banget yang udah terjadi di hidupnya aku. Kalau orang kan ngelihatnya yang kayak baik-baiknya doang gitu ya. Tapi sebenarnya udah banyak banget yang udah lewat, dan aku ngerasa bahwa ada baiknya tuh kadang-kadang tuh kita yaitu berdamai dulu sama diri sendiri baru disampaikan. Karena kalau misalkan akhirnya sudah bisa berdamai dulu, maksudnya udah lewat dulu tuh masa-masa hebohnya, tapi ngomong sama diri sendiri dulu, nanti akhirnya bisa tersortir tuh mana yang akhirnya bisa keluar, mana yang enggak. Karena gimana pun juga aku udah dikenal sama
Indonesia tuh sebagai public figure. Jadi apapun yang aku keluarkan dari mulutnya aku khawatirnya akan memiliki dampak. Sedikit atau banyaknya itu akan memiliki dampak yang buruk ke orang atau dampak yang buruk juga ke aku. Jadi nggak dulu nggak reaktif ya? kurang reaktif gitu. Tapi kalau dulu zaman Cherry Belle apa-apa semuanya ditulis di Twitter. Tapi aku merasa bahwa itu yang akhirnya membuat dirinya aku tuh jadi terekspos lebih. Terus yang mereka yang nggak benar-benar kenal aku hanya sedikit dari tulisan-tulisan yang ada di tweet itu, jadinya orang tuh berpikir bahwa aku adalah seorang yang seperti itu, padahal mereka belum benar-benar kenal aku. Iya. Makanya jadi malah sekarang lebih tone down ya, lebih Kak? tone down gitu ya. Sudah ada suami juga yang akhirnya bisa membuat aku tuh lebih kalem lah gitu. Iya. Jadi kayak lebih menenangkan juga. Iya, penting ya suami itu ya. Nah, itu dia. Kenapa aku ngomong gitu tadi barusan? Kan aku mau ngingetin Dilan Janiar ya. Kau jangan sampai yang namanya trauma sama yang namanya pria. Ya. Betul. Kamu trauma nggak tapi? Maksudnya kayak kalau sekarang kan kayaknya kemarin tuh kan sempat ada ya satu sosok cowok anomali yang kayaknya hadir di konten-kontennya Dilan. Tapi aku tahu tuh sebenarnya nggak beneran sih itu. Jujur nggak beneran kan? Betul Kak, itu nggak beneran, itu gimmick. Itu tuh sebenarnya aku bikin perkumpulan eksklusif aku untuk ketemu bareng gitu, untuk dinner bareng, karena itu bagian apresiasi aku sama orang-orang eksklusif yang benar-benar deket, pengen langsung berinteraksi sama aku. Jadi aku ajakin dinner bareng, kita ngobrol bareng, terus ada game-game juga kayak gitu. Oh, berarti cowok yang ada di konten itu adalah salah satu orang eksklusif. Oh gitu. Dia ternyata orang buat konten doang. Iya. Ya. Nah gimana? Ada yang deketin nggak? Aduh banyak banget lagi. Aduh. Ada yang artis nggak? Jujur. Ada. Politisi ada. Politisi ada. Aku tuh bingung deh. Gimana cara mendekatinya tuh? Maksudnya nge-DM kah? Atau? Iya, nge-DM, terus tanya-tanya lewat temen-temenku, Dilan udah punya pacar atau belum, ya kayak gitu deh. Cuma aku tuh memang ini loh, di fase, kayaknya aku pengen sendiri dulu deh, karena ternyata jadi janda tuh enak banget loh. Aku mau bilang benar tapi maksudnya kayak aku tuh tadi mau bilang, aku udah bilang benar tapi jadi janda tuh enak banget loh ya. Maksudnya nanti ya kan setelah dari janda akan memiliki pasangan lagi. Amin dong. Iya amin. Tapi otomatis kriterianya jadinya berubah dong sekarang. Bener Kak. Iya kan? Bener banget. Karena dari pengalaman yang udah ada pasti apa nih? Apa sih kriteria Dilan terhadap calon pasangannya Dilan berikutnya? Camkan ini. Kalau aku pengen yang pastinya ilmu agamanya bisa bener-bener menginikan aku. Karena itu juga jadi pagar tameng biar yang kemarin nggak terulang ya. Betul. Terus yang kedua yang mau terima aku dan anakku gitu. Karena kan aku juga udah punya anak satu gitu kan. Terus Aiza lucu banget sih. Alhamdulillah. Terus pengennya yang ya enak dipandang gitu. Kalaupun nggak tapi emang lucu banget lagi. Tapi emang nggak tahu kenapa ya Kak, aku tuh kayak bisa memaklumi cowok yang nggak good looking gitu. Maksudnya kayak yang penting pinter, agamanya bagus, dan berpenghasilan atau financial stable dan emotional stable gitu. Iya sih. Jadi emang tampang itu tuh tetap nggak apa-apa deh nomor kesekian nggak gitu. apa-apa. Tapi kalau misalkan usianya di atas lo satu sio gitu, 12 tahun ke atas gitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, yang penting dia yang penting jangan lebih muda ya. Kalau aku sukanya. Nggak mau berondong kau ya? Iya, aku sukanya bapak-bapak. Bapak-bapak. Enggak, maksudnya yang cocok dipanggil bapak. Karena kan butuh buat aduh jangan gini-gini dong, Dilan. Family man. Family man, betul. Karena memang butuh. Tapi kalau misalkan dapatnya duda ganteng, kaya, dan baik hati gimana? Ya mau dong. Iya mau dong, nggak apa-apa. Menjaga anak-anak bersama, ya kan? Betul. Oh Duda maksudnya punya anak gitu Dudanya ya? punya anak. Mau. Nggak ada masalah ya kan? Ada saling masalah. pengertian satu sama lainnya. Iya. Ya udah, buruan daftar sekarang, cek di enggak dong. Lucu banget enggak. Tapi aku tuh senang banget Dilan itu sudah membuka diri untuk calon pasangan yang baru. Karena memang gimana pun ya aku percaya bahwa namanya wanita itu tuh butuh sosok pria. Walaupun kamu sudah bisa mandiri, kamu juga mempunyai uang sendiri, kamu juga punya value, kamu tuh butuh pasangan yang bisa menjadi imam buat kamu juga.
ngasih. Kadang-kadang tuh kita sebagai wanita walaupun kita suka dianggap alfa, kita tuh kayak butuh ini gak sih, panutan ataupun kayak arahan yang tepat gitu loh buat kayak dibantu arahin. Kadang-kadang tuh kamu kayak dihadapkan sebuah pilihan, lu tuh suka bingung nggak atau kayak enggak kok gue tetap bisa, gimana? Kalau menurutmu cowok butuh nggak cewek ketika dia udah punya semuanya? Dia udah punya fame, udah punya kekayaan, punya kepintaran, value, jabatan, dia tetap butuh cewek nggak? Butuh. Iya, jadi narasinya jangan kayak seolah-olah cewek juga udah punya segalanya tetap butuh cowok. Iya, begitu juga sebaliknya, cowok juga udah punya segalanya tetap butuh cewek. Betul, kan? saling. Betul. Memang soalnya kan manusia itu ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Kok bisa sih kejadian kemarin itu? Kita balik sedikit lah ya. Kok bisa kejadian mantan kemarin itu minta sampai 800 juta? Angkanya tuh dapat dari mana sebenarnya? Iya, jadi dia kan dulu, ini nggak apa-apa ya, aku ulangin karena memang ditanya ya. Dia itu kan karyawanku Kak, sebenarnya maksudnya kan dia kan kerja sama aku. Jadi gajinya itu aku gaji 20% dari total pendapatan. 80%-nya itu masuk buat investasi jangka panjang, buat beli rumah atau apa yang memang kebutuhan besar gitu. Bersama. Betul. 20%-nya itu buat operasional, termasuk gaji karyawan segala macam, dan 20% dari total penghasilanku tuh besar, berkali-kali lipat UMR, artinya cukup untuk menghidupi keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kemarin awalnya itu setelah selingkuh ketahuan, aku tuh udah mau maafin awalnya banget. Nah mungkin di situ dia besar kepala, di situ dia mungkin nyangka kalau Dilan udah jatuh cinta setengah mati, skakmat nih. Dia intinya kalau gue tinggalin dia tetap mau ngejar, kalau gue nggak tinggalin gue juga bisa ngelakuin apapun. Gitu. Yang dia pikirin. Karena aku udah mau maafin awalnya dan aku nggak mau speak up. Aku bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa, kita baikan lagi dan aku nggak akan bongkar gitu. Nah di situ dia bilang, ya udah, kalau jual mahal Kak. Kalau misalnya kamu mau balikan dari 20%, aku minta gajinya naik jadi 50%. Terus kalau misalnya kita jadi cerai, aku minta minimal 3M. Nah, terus keluar loh dari mulutnya dia begitu. Benar, keluar. Aku juga di situ kayak, ya Allah maha besar ya, menunjukkan dan menyadarkan. Itulah cara Allah untuk menyadarkan aku bahwa, hey Dilan, bangun, cintamu kepada manusia lain itu nggak ada gunanya gitu loh. Nah terus di situ baru aku sadar, gitu. kok kamu kayak gini sih? Berarti kan intinya aku mau balikan tetap bayar, mau tetap bayar lebih banyak, mau pisah juga tetap bayar gitu kan? Berarti kan hubungannya udah transaksional. Iya betul. Artinya udah money oriented bro. Benar, money oriented. Berarti memang dia tuh selama ini bukan masih cinta aku, tapi dia memang butuh aku sebagai ladang pekerjaan. Betul. Gitu kan. Nah soalnya kan dia cewek cari tempat lain kan. Betul. Dan sama aku tuh sebenarnya masih aman-aman aja, secara nafkah batin tuh masih lancar. Dan iya, aku sebenarnya mau nanya itu tapi kayak ragu, ternyata malah kamu jawab sendiri karena juga. Udah kebaca, pasti mau tanya itu. Iya, soalnya kenapa butuhnya uang terus ke cewek lain tuh maksudnya buat apa gitu? Iya. Padahal udah kamu penuhi. Iya, jadi ternyata yang kalau aku notice itu dia butuh dari cewek lain memang benar-benar kelemahannya, validasi dari orang yang benar-benar pure lemah gitu. Ngerti kan? Kalau dari aku, bukan aku nggak pernah ngorangin dia atau memposisikan dia sebagai suami. Aku selalu memposisikan dia sebagai suami, selalu ngasih makan egonya. Cuma kan pada kenyataannya dia juga tahu nggak bisa menutup mata kalau yang cari duit gue gitu dari kan. Tetap istrinya sendiri. Mungkin validasi itu tuh nggak benar-benar pure keluarnya dari aku yang memang benar-benar butuh dia gitu loh. Kalau sama cewek lain dilempar sejuta, suruh ngangkang, guling-guling apa segala macam mungkin mau gitu loh. Nah, validasi yang murni dari orang yang benar-benar butuh dia itulah yang dia harapkan. Jadi kayak makin menjadi-jadi. Soalnya kan ternyata akhirnya banyak ya, nggak cuma satu ya. Betul. Banyak banget. Tapi aku tuh penasaran dengan Dilan yang sepintar ini, dan lu tuh nggak mungkin tiba-tiba jadi pintar. Pasti udah dari dulunya tuh pintar. Kenapa? Kok bisa gitu loh? Awalnya ketemu dia itu gimana? Emang pas pacaran tuh nggak kelihatan sifat aslinya gitu. Soalnya gini ya, kalau dari zaman pacaran itu kan pasti biasanya karakter pasangan tuh kayak 50% pasti kelihatan lah pas pacaran. Misalkan nih ya Dilan kayak
lagi pergi makan gitu loh, apakah memang udah lu yang bayarin? Misalkan dia pelit atau dia males gitu, dia cuman kayak nungguin ide-ide dari lu mau pacaran kemana aja atau gimana? Sebenarnya gimana? Iya. Yang aku lihat ternyata setelah aku notice dan aku inget-inget reka adegan selama aku jadi janda ini udah bener-bener tenang gitu ya. Iya. Sebenarnya udah ada banyak hint-hint yang mengatakan kalau dia tuh cowok red flag ya. Dari mulai Jadi ke flashback semuanya. Bener, makin lama itu makin effortless sih kalau yang aku lihat ya. Manipulasi dengan Iya, dan halus. cara dia memanipulasi adalah dengan menurunkan usaha dia. Semakin dia nggak ngejar, semakin aku datang. Nah, Aduh, ngerti lagi. itu yang kejadian selama ini gitu. Jadi dia itu membuat seolah-olah dia nggak butuh aku. Iya. Padahal sebenarnya yang butuh aku tuh sebenarnya dia tuh benar-benar butuh aku gitu. Cuma ya itu Tarik ulur gitu ya permainannya. Misalnya aku ngamuk, dia makin ngamuk. Misalnya aku diemin, dia makin diem gitu. Jadi ya kamu terus yang ngalah. Iya benar. Terus ya, Ya tapi kenalan awalnya di mana? itu coffee shop. Di coffee shop di coffee Jogja. shop. Oh iya, aku ada nonton salah satu podcastnya kamu. Iya. Jadi di coffee shop reka adegan nih gitu ya. Misalkan kamu lagi duduk di mana, tiba-tiba dia nyamperin kamu gitu. Iya, karena pada saat itu aku habis putus dari yang mantan sebelumnya. Oke. Terus masih dalam rangka galau itu aku ngopi sendirian di coffee shop. Terus dia udah ngeliatin aku dari lama. Pas aku mau pulang, dia ngajak kenalan. Karena zaman itu baru awal-awal ada Instagram apa segala macam, dan aku juga belum punya Instagram pada waktu itu. Jadi dia minta nomor HP kayak gitulah. Ngajak kenalan. BBM gitu ya? Enggak, aku nggak punya BB lagi. Oh iya ya, Zaman dulu perintis susah ya. Aku tuh susah banget. Iya benar. Enggak sebegitunya lah, tapi yang penting hasilnya sekarang. Benar, betul ya. Bisa punya Haiza yang lucu dan bisa memenuhi semua kebutuhannya Haiza, memenuhi kebutuhannya Dilan sendiri juga udah keren banget ya. Tapi bohong banget kalau kamu bilang nggak cinta sama dia. Dulunya cinta dong ya. Cinta banget Bucin malah. banget pastinya ya. Menurut kamu pada waktu itu, sorry kalau aku ajak flashback dikit ya. Soalnya kan seseorang tuh kita nggak mungkin nikah kalau misalkan nggak ada hal yang pasti di awalnya. Siapa yang lebih cinta? Kamu atau dia yang lebih cinta? Yang lebih kecintaan? Nah itu ngukurnya dari mana ya? Kadang kan ada yang ngerasa bahwa kayak suka ada pertanyaan kayak lu lebih pilih dicintai atau mencintai? Lu kan mencintai juga kan, tapi apakah lu mendapatkan rasa cinta dari si mantan ini dulu? Iya, ya itu. Jadi dia itu caranya nggak selalu seolah-olah nggak menyayangi aku. Jadi memang manipulatifnya gitu. Kadang ya kita disayang, kita ngerasa disayang. Kadang-kadang ya kayak kok kita marah dia balik marah. Apa kayak gitulah intinya ya. Low effort, makin lama makin turun usahanya, makin nggak usahain apa-apa. Sampai akhirnya aku tuh kenapa memutuskan untuk mau menikah dengan dia. Jujur karena aku malas cari yang baru. Aku malas memulai dari awal gitu loh. Kayak aku mikir sama siapapun udah cowok nyaman nanti, gitu ya? benar, sama siapapun cowok nanti pasti ada nggak pasnya. Betul. Jadi ya udahlah yang ini aja kita perbaikin. Aku mikirnya Benar dulu itu. kayak begitu. Ternyata nggak semua hal bisa diperbaiki, terutama mindset ya. Mindset itu penting banget. Karakter terus mindset penting banget ya. Itu benar-benar mempengaruhi gimana dia nge-treat kita. Nah dari awal pacaran dia itu tuh emang udah bilang kalau masalah duit aku mau pegang sendiri. Terus habis itu kan aku kan bilang aku mau duit aku yang pegang. Nanti kamu kalau butuh tinggal aku budgetin aja biar aku bisa iniin. Terus dia bilang ya nggak bisa gitu dong apa-apa segala macam gitu. Terus iya pokoknya Dia nggak percaya intinya uang suami itu harus dipegang istri. Ya orang sebenarnya dia nggak menghasilkan. Betul. Ups. Bener. Pokoknya emang dari masa pacaran tuh Jadi dia nggak bekerja?
Pas zaman pacaran itu bekerja padahal. Dia kerja, tapi kan ya penghasilanku tetap lebih banyak. Dan itu tuh paham. sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Itu nggak ada masalah. Yang penting ya jangan neko-neko gitu kan, kita sama-sama. Karena namanya nikah itu kan sama-sama. Kalau ceweknya lebih, ya nimpalin yang kurang gitu kan. Cuma ya itu jangan juga dia jadi menutup kerannya dia sendiri, abis itu dengan meminta mencari kerannya kamu semua. dan juga mencari ke cewek lain kan. Sebenarnya kan ini permasalahannya adalah karena aku tidak menjadi satu-satunya kan. Betul. Nah itu, sementara dia satu-satunya aku kayak lo pikir gue nggak bisa cari. Udah enak lo sebenarnya hidup kau lo mantan. Ya. Tapi apa nih akhirnya membuat momen pada diri kamu sendiri itu akhirnya kamu menyudahi pernikahan kayak wah ini cukup sih, enough banget, gue udah nggak bisa pertahanin lagi. Iya, pas itu, nemuin Kak. kejadian itu. Pas yang kejadian selingkuh itu, tapi dia udah maju, mau rujuk pun minta duit, mau Yang pisah pun minta duit. Nah di situ tuh aku benar-benar tersadar, oh ini orang Matrenya levelnya udah maksimum banget. matre maksimal. Udah nggak bisa. Nah tapi berarti itu akan jadi pelajaran kamu dong ketika nanti kamu punya pasangan baru nanti, kamu juga akhirnya nggak mau cepet-cepet ngambil keputusan karena kayak belajar dari kejadian yang sebelumnya juga. Betul banget lagi. Jadi yang aku notice selama ini yang terjadi di aku tuh adalah aku tuh overgiving, dan itu ternyata udah di confirm juga kalau ternyata dari birth date atau apa tuh segala macam tuh yang dihitungin feng shui apa itu, memang aku tuh orangnya overgiving dan over providing. Providing hubungan, iya gitu. Dan itu kalau di laki-laki jadinya bagus banget, tapi kalau di perempuan ya jadinya rawan dimanfaatkan. Iya. Itu jadi hati-hati sih karena sekarang ini banyak banget cowok-cowok yang jadi terbiasa terlena dengan hal-hal seperti itu juga. Betul. Soalnya banyak banget loh kejadian cowok itu yang tidak capable tapi dia ditutupin, dihordenin, dibungkus sama istrinya seolah-olah lo prianya gitu kan. Itu banyak banget kejadiannya karena banyak banget laki-laki yang mungkin ceweknya juga udah nggak cover, ceweknya juga udah nutupin di depan orang gitu kan, ceweknya juga tetap backup gue. Nah, cowok-cowok yang kurang capable ini yang harusnya dipaksa skillnya untuk naik supaya dia bisa earning something. Iya, tapi nanti kalau misalkan kamu akhirnya dapat pasangan yang jauh di atasnya kamu, value-nya juga, mindset-nya juga udah bagus, penghasilannya juga banyak, dia minta kamu untuk stop sharing apapun di sosial media, kamu hanya jadi miliknya dia. Will you go with him? Dilarang bekerja intinya. Kalau stop di sosial media, aku mau banget ya, karena menurut aku privacy is luxury ya. Sebenarnya aku juga pengennya, kalau aku pribadi, aku tuh sebenarnya suka banget untuk tidak terekspos gitu, karena itu kan luxury ya. It's another luxury thing yang memang nggak semua orang bisa lakuin juga gitu. Benar. Apalagi di era zaman sekarang gini. Semakin lu posting semakin ada uang masuk juga sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya kita bisa milih, gue bisa dapat duit nggak harus posting, pilih Lebih mana pilih sama yang harus itu yang dong. posting. Betul. Kalau aku karena aku nggak butuh Validasi lagi. Bener. Nah, kalau misalnya dia cuma larang di sosial media, nggak boleh main sosial media, aku dengan senang hati aku mau ngelepas itu. Tapi kalau misalnya dia larang aku kerja, menurut aku pikir-pikir dulu ya, karena aku lebih ke nggak mau sih. Iya, kamu pasti aku nggak akan mau ada, matiin langkahku sendiri. Betul, kamu pasti akan ada bargaining powernya juga, karena kamu orang yang juga punya value, kamu juga punya akal yang tepat juga. Baguslah. Maksudnya jadi jangan disetir juga, karena walaupun nanti dapat pasangan yang jauh lebih capable tadi itu. Iya, maksud aku banyak banget hal di dunia ini yang bisa kita lakukan. Bekerja itu kan banyak bentuknya. Betul. Ya, dan jangan sampai karena permintaan suami untuk cuma yang paling enak itu adalah bekerja karena ingin, bukan karena harus. Wah, gitu. Tepat lagi. Bekerja karena ingin itu udah paling enak daripada bekerja karena harus memenuhi kebutuhan dan lain-lainnya. Aku tuh misalnya dia bilang jangan kerja atau apa, jangan kerja di sosmed, boleh banget. Tapi kita punya bisnis apa yang kita bisa running sambil tetap mendampingi dia gitu. Setuju banget. Nah, aku sebenarnya agak emuak tapi memang harus ditanyain ya sama pertanyaan dari produsernya aku juga gitu ya. Aku harus tetap lanjutin gitu ya. Jadi mantan kau itu udah nikah lagi sama cewek lain?
Waduh, kalau itu nggak Oh, nggak tahu ya? Tapi kayaknya belum deh. Soalnya pun nggak ada yang mention ngabarin ngasih tahu ke aku. Harusnya kan kalau misalnya dia nikah lagi kan booming ya TikTok. Rame ya, karena kan waktu itu aja kayak waktu awal-awal kayak berita kamu terkuak gitu kan ada ya hashtag cari namanya dia Iya, gitu kan. benar-benar, Dimana aja finding setiap itu. Iya finding ya kan. Itu wah dia pasti stressful. Tapi gimana hubungan kamu sama dia sekarang nih? Maksudnya kan masih ada Haiza gitu ya. Apakah Betul. kalian co-parenting atau kayak enggak lah nggak usah gue bisa gedein Haiza sendiri? Betul. Betul yang mana? Dia itu putusan pengadilan menafkahi Haiza 4 juta sebulan. Oke. Dan sudah sejauh ini selalu dikirim. Udah 4 bulan atau berapa bulan ya? 4 bulan atau 3 bulan gitu selalu dikirim. Aku kalau benar ya aku bilang benar Alhamdulillah gitu ya. Iya. Nah, Bertanggung jawab untuk anaknya. iya. Nah, untuk komunikasi aku sama dia juga udah bagus gitu sekarang terkait anak. Jadi kemarin misalnya Haiza sakit, aku langsung ngabarin. Dan kamu udah besar hati juga. Makanya aku bilang Kak, tadi tuh aku tuh udah benar-benar selesai gitu dengan dia. Ya ini tinggal urusan anak aja. Jadi aku pun ngelihat dia udah nggak marah-marah lagi. Kalau dulu kalau ngelihat dia bisa gue lempar gitu kan, meskipun kita udah nggak ada apa-apa masih marah gitu kan. Dan aku nggak pernah nutupin kalau aku masih marah, aku masih kesel, masih belum bisa maafin gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah di level nggak tahu kenapa udah damai banget. Jadi gitu ketemu dia pun kayak ya Haiza sakit apa bisa ngelihat, bisa ngomong dengan santai dan tanpa ada rasa suka atau cinta lagi gitu. Iya, udah kayak ya udah memang anak lo harus lo tahu juga keadaannya itu seperti apa gitu. Bener. Itu besar hati banget sih. Nah, tuh kalian denger ya guys, walaupun mungkin Dilan memberi pelajarannya sebenarnya itu unek-unek dalam hatinya dia buat si mantan, tapi ternyata yang terjadi malah jadi social punishment juga dari netizen, karena dari situ kamu harusnya tahu ya sebegitu besar cintanya netizen buat Dilan, sesayang itu juga netizen buat lu. Dan Dilan juga udah move on ya. Kalau misalkan aku boleh tanya, kamu tapi tetap berencana mau nikah lagi kan? Buat aku make sure. Targetnya berapa tahun lagi? Ada target nggak? Nah, nggak ada target lagi. Jadi memang aku tuh sekarang menikmati banget loh jadi janda ini, beneran deh. Gitu ya? Kayak happy banget. Semuanya ada. Iya, terus habis itu kayak nggak ada tanggung jawab yang gimana-gimana gitu. Kita bisa ngelakuin hobi-hobi yang aku pengen, cita-cita yang belum pernah kesampaian kemarin, memanjakan diriku sendiri. Jadi aku kayak ya udah biarin aja Kak, nggak ada targetnya harus Kapan waktu buat married gitu ya? Bener, karena so far sangat menyenangkan sih. Gila. Enak ya jadi cewek yang udah bisa move on dan lebih legowo sama apa yang udah terjadi juga. Karena sebenarnya yang namanya perselingkuhan itu fatal ya guys ya, dan bisa terjadi berulang-ulang. Jadi kalau udah dimaafin terus dilakuin lagi, itu udah jadi pertanda buat lu untuk kayak enough with that kind of bastard, ya kan? Berani melepaskan juga adalah pilihan yang paling berani yang aku lihat dari sisinya Dilan. Dilan, kita mau main game, tapi sebelum mau main game nih ya, aku tuh penasaran banget ini yang tidak ditanyakan produsernya aku, tapi di otaknya aku tuh kayak bertanya-tanya terus. Lu jadi nggak sih beli rumahnya Citra Kirana ya, atau rumah siapa? Jadi, udah sekarang lagi desain interior. Bakalan tinggal di sana? Iya. Ih, orang kaya, tepuk tangan dulu lah buat Dilan. Itu rumahnya mahal kan? Enggak deh, berapa digit? Janganlah spill kayak gitu, nggak usah lah. gitu deh, cara pembayaran deh. Cara pembayaran cash dong. Wih, Cash dong. gila, tepuk tangan lagi dong buat kantongnya Dilan. Ih, keren kali loh dia. Makanya jadi orang tuh lebih bagus ya low profile, tiba-tiba beli rumahnya Citra Kirana. Daripada sosokan pamerin ada mobil, ada tas branded dan lain-lain, tapi rumahnya masih nggak jadi deh, ntar aja deh. Betul. Sebenarnya yang kaya itu memang rata-rata nggak akan flexing ya. Butuh validasi karena persepsi itu kekuatan mereka, persepsi publik itu kekuatannya mereka. Kalau yang bener-bener punya duit biasanya nggak butuh lagi kayak begitu. Tos dulu dong. Ih, aku suka banget sama pemikirannya Dilan yang udah dewasa. Oke, kita main game dulu. Kita bakalan main game namanya This or That. Ini adalah game baru. Lu tinggal pilih aja. Tapi jawabnya cepat. Oke. Bisa ya? Fokus ya. Are you ready, Dilan? Ready. Kaya tapi jelek atau miskin tapi ganteng?
Kaya tapi jelek. Oh Tuhanku, aduh kayak gimana nanti kalau tiap malam kalau dia minta tapi dia mukanya begitu. Oh bisa kita ajak dia untuk skincarean ya. Tapi nggak tahu kenapa loh, aku tuh nggak jadi Gak ada itu masalah. banget. Nggak jadi Oh, itu ya udah masalah. nggak apa-apa ya. Yang penting banyak uangnya juga. Karena yang utama adalah uang. Ya oke betul. Lanjut. Cowok setia tapi cuek atau cowok selingkuh tapi romantis? Mampus. Setia tapi cuek dong. Iya. Tapi kan kau cuek juga. Gimana dong rumah tangga nggak saling ngomong? Aku nggak cuek. Oh kamu nggak. Aku nggak cuek. Oh kamu nggak cuek ya. Kamu mengayomi. Kamu mothering juga sebenarnya ya. Nggak mengayomi juga. Cuma kayak apa namanya ini. Aku tuh hangat sebenarnya kalau sama pasangan. Aduh, ngebayangin. Gue lagi ngebayangin Dilan hangat ya kan. Oke, ingat ya guys. Jadi buat kamu pria kaya tapi jelek. Wah. Ini orang kocak loh, padahal cantik kan biasanya cantik nggak kocak ya. Terima kasih ujiannya ya. Orang kaya tapi jelek. Tenang aja, yang kamu dapatkan adalah selain otak tapi kehangatan juga. Oke, lanjut. Next. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin dong. Iya ya, nggak mau lah ya, nggak ada di dalam kamus kau untuk selingkuh ya. Iya, sejauh ini yang aku pelajari memang semua berkat yang aku dapat ini adalah karena kita menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang nggak banyak strategi jahat sama orang lain. Kan banyak ya orang yang kayak ini gue selingkuh, ini gue tipu, ini gue ini. Itu malah banget. kalah Betul, sama Tuhan. Nggak usah balas dendam ya. Gue percaya banget kalau misalkan semakin kita jahat, kita dijahatin, semakin kita kayak disepelekan, direndahkan, itu justru Tuhan angkat. Benar, Kenapa? benar. Dan kita nggak akan bisa ngalahin plannya Tuhan ya. Betul. Plannya Tuhan itu kan Rencana sejauh kita ngebikin plan yang ngerencanain yang gue porotin nih cewek apa segala macam, Tuhan pasti backup gitu. 100% setuju. Oke, next. Balikan sama mantan atau jomblo selamanya? Jomblo selamanya. Oh jelas dong, dari tadi dia udah jawab. Jelas, gue setuju. Enggak, yang penting ini aja. Dia jadi Jangan ayahnya mengulang tetap kesalahan sama yang bapak. sama ya. Betul. Ya, lu juga tetap mendoakan yang terbaik juga buat dia sih ya, pasti Iya. kan. Gue mah gak bakalan doain. Oke, lanjut. Nikah sama duda atau berondong? Nikah sama duda. Kenapa berondong kalau misalkan dia dewasa gimana? Terus Nggak tahu, besar nggak. lagi, maksudnya ototnya, maksudnya kayak daya juangnya untuk Iya, mencari daya uang, ya barangkali kan. Iya benar. Ya, gue nggak tuh belokin gue. Benar, nyapunya bagus loh. Bagus ya. Iya. Tetap ini Sama sih. duda aja ya. Sih. Karena lebih pengalaman ya. Nggak tahu, duda itu kayak vibes-nya ini loh, family man. Aku suka yang kebapaan, Oke. yang kayak gitu. Tetap dengan yang harus berkumis gak? Iya. Aduh takut banget. Boleh. Boleh, nggak ada masalah yang ya. ada bulu dadanya. Aku jadi ngebayangin gitu kalau berbulu dada gimana mainnya. Oh enggak, maksudnya kayak harus dirapi-rapihin. Iya, mainnya kan di kelabang. Iya, dikepang-kepangin. Oke lanjut. Jakarta atau Jogja? Jakarta. Oh ya? Tapi kamu rindu ya? Gimana pun juga kan Jogja kayak kampung halamannya kamu ya? Betul, kampung halaman, terus banyak juga. Ya Jogja itu damai, yang bersih Bener. kenangannya. Dengar nggak tuh highlight dari Dilan? Jogja itu damai, yang berisik itu adalah kenangannya. Pusing banget. Jadi kenapa aku tuh sampai akhirnya beli rumah yang Citra ini di Jakarta? Karena aku udah beli tanah di Jogja 2000 gede banget meter itu. dan itu udah bayar desain, udah ratusan keluar buat di Tuhanku. situ, dan aku nggak sanggup ngelanjutin Kak. Nggak sanggup dengan memorinya ya. Maksudnya kayak keinget karena- mulu. Bener. Terus setiap kali aku keluar ke situ, setiap belokan aku ingat pernah makan di sini. Itu kayak apa ya? Kayak nggak tahu, kayak aura negatif aja buat aku. Iya, move on. Gitu. Jadi aku pengen di Jakarta aja dulu. Iya, iya. Jadi kalian harus tahu ya guys, netizen jangan ada yang dipelintir-pelintirin, nggak usah ada dipotong-potongin. Jadi kalau dia jawab Jakarta karena dia ingin enyah sama yang namanya ingatan dia, memori dia dari mantan. Sementara waktu Waktu ini. Oke, next berikutnya. Jadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir dong. Jelas ya. Kamu apa? Wanita karir. Iya kan? Iya. Bosen. Kalau nggak kerja itu bosen. Kalau aku sih. Iya. Aku juga ngerasa hal yang sama. Kayak sayang banget kalau kita bisa berdaya atau kita bisa berkarya, tapi kayak harus menurunkan ego ataupun mengurungkan niatnya kita untuk jadi ibu rumah tangga. Sayang banget Iya. aja. Dan ibu karir tetap bisa jadi ibu yang rumah baik tangga, loh. betul. Ibu yang baik untuk anaknya Iya. kan. Ibu rumah tangga tuh maksudnya
ibu buat anak-anak Ibu buat kan. anak-anak. Tapi kerja yang kita suka ya tapi ya. Bener. Makanya kalau lu suruh gue jadi cherry lagi, entar dulu deh. Berarti nggak suka dong? Enggak, jadi maksudnya cewek? capek, Oh, capek. iya, bener. Ternyata umur itu tuh mempengaruhi. Betul. You are beautiful. Aduh gitu ya. Udah mulai kayak ada yang bergerak gitu ya, Iya. saraf-sarafnya mulai nggak nyaman. Iya, gitu. terus kan di panggung kok bau minyak kayu putih ya Cherry Bell gitu kan? Iya itu. Udah bukan bau es kulin gitu ya. Iya, bener lagi ya kan. Walaupun lip sync tapi kan kedengeran ya. Gitu ya. Oh Tuhan, Pada bener. masuk angin pakai rok segini. Tapi yang penting tuh tetap ya, yang penting tuh gimana caranya kita dapat uang. Kalau misalkan ternyata ada callingan buat Cherry Bell, pemasukannya lumayan gede ya, kita jalan lagi jadi Cherry Bell nggak apa-apa. Iya, Nggak kan, barangkali misalnya gitu ya. Betul. Cherry Bell Reborn guys. Cherry Bell Aku Reborn. Menarik loh, Warkop aja ada Reborn-nya. Kalau jadi anggotanya kita kurang 2 personil lagi nih. Oh, iya. Kamu 1, Ruce 1 kali ya. You are you. Iya. Iya. Oke, terakhir, cinta atau uang? Untuk sekarang? Untuk sekarang uang. Uang sih ya. Bener lagi, karena ada uang, karena kalau ada uang cinta pasti datang. Tapi kan kamu nggak mau gitu. Iya, maksudnya uang kan bisa dalam bentuk bukan real ini fiat Cash dong. gitu. Betul kan, bisa berupa investment ke diri sendiri, treatment apa segala macam. Iya lagi, setuju banget Dan lagi. kenyataannya gini guys ya, banyak Bagus kan? orang di luar sana yang gadis kampung yang cewek miskin yang pengen dapet cowok kaya. Kenyataannya cowok kaya itu maunya sama sesama kaya. Betul, yang value-nya sama. Seperti itu rata-rata. Bahkan mereka yang memang entrepreneur, mereka tuh memperhitungkan hal-hal yang kayak selain dari keturunan apa segala macam itu, mereka memperhitungkan Semuanya dari situ. kekayaan. Jadi itu lebih ke merger kekayaan dan daya juang bareng gitu. Betul. Soalnya mereka tuh sangat mempertahankan garis keturunan yang sama-sama dari mana. Pokoknya kayak gitulah. Aku nggak enak jelasinnya. Tapi gini loh, kalau misalkan ya aku cuma mau kasih tahu, karena biasanya kalau misalkan kita punya anak, itu tuh anaknya mukanya mungkin boleh ikut ayahnya, tapi otaknya itu ikut ibunya. Betul. Makanya mungkin seorang entrepreneur udah banyak juga nih yang Memperhitungkan udah dapat itu ya. memperhitungkan itu, karena kan otaknya itu tetap dari ibunya gitu loh, walaupun nanti dengan pendidikan yang ada. Jadi aku setuju banget kalau lu berusaha memantapkan diri juga dengan value yang terus lu tingkatkan, untuk nantinya orang yang harus bisa bersanding sama lu juga punya level yang setara ataupun di atasnya elu. Gue setuju banget. Kita doain ya guys ya, biar Dilan nggak dapat sesuatu Nggak yang mengulang. kayak masa lalu lagi. Bener. Oke, Dilan, itu dia tadi This or That-nya. Tepuk tangan dulu buat Dilan karena kita udah tahu ya pilihan-pilihannya Dilan ya. Apa namanya ya? Kita jadi tahu sosoknya Dilan tuh seperti apa di balik konten-kontennya yang biasanya lebih sering coba-cobain makanan, what's in my bag-nya teman-teman yang lagi ketemuannya elu gitu ya. Tapi kalau misalkan seandainya nih waktu bisa diputar ke hari di mana lu pertama kali ketemu dia, lu bakal tetap memilih untuk buat kenal dia supaya ada Haiza di hidup lu. Jadi nih karena persoalan Haiza nih, atau lu milih nggak pernah kenal dia sama sekali, meskipun itu artinya sebenarnya Haiza itu nggak pernah ada. Iya, kalau boleh milih, dan ini pasti banyak yang nggak setuju. Tapi kalau boleh milih ya aku nggak akan ketemu sama dia gitu. Iya. Ya lebih baik nggak Itu ada keputusan lu, Haiza nggak karena kan apa-apa. ada yang lain ya. Betul, Bukan betul. berarti Haiza mati kan, bukan berarti Haiza ada kemudian meninggal kan, bukan. Tapi memang Haiza tidak akan pernah ada gitu. Betul. Karena dengan keadaan sekarang ini Haizanya juga jadi tidak punya Iya. keluarga yang lengkap Nggak juga, utuh, nggak kurang benar. utuh gitu ya. Benar. Tapi ada nggak sih kalau lu dikasih kesempatan 1 menit aja, ada nggak sih pesan-pesan buat Haiza? Ya kan, mungkin kan dari pengalaman yang udah pernah lu jalanin. Ini anggap nih Haiza di umur 17 tahun nanti. Lu kasih pesan dong buat dia biar nggak salah pilih pasangan. Ke kamera yang ini boleh sayang. Iya. Adek Haiza yang mama sayang, yang paling gemas. Semoga nanti adek bisa melihat pasangan adik dengan objektif, mempertimbangkan bibit bebet bobot supaya tidak, ya harapan mami supaya nggak mengulang kesalahan yang pernah kubuat dulu.
Terus semoga Haiza jadi anak yang pinter, berbakti dan berguna buat masyarakat luas. Dan maafin Mami sama Papa kalau misalnya tidak bisa mempertahankan keluarga yang utuh buat adik gitu, karena ya alasannya udah jelas ya. Cuma ya maafin Mami karena ya Mami mempertahankan untuk nggak bersama-sama lagi. Cuma harapannya semoga kesalahan itu nggak terulang di adik ya. Yeay, tepuk tangan dong, terharu. Dil, thank you banget ya. Lo udah mau cerita banyak perasaan lo juga di podcast Cherly Juno Show ini. Keren banget. Dilan ini adalah salah satu bukti kalau jadi single mom itu tuh bukan akhir dari dunianya kita. Dunia tuh nggak runtuh karena kita jadi single mom, tapi justru jadi buat babak baru tersendiri, buat jadi versi dirinya kita tuh yang paling badass. Apalagi gue ngeliat lo tuh badass banget, maksudnya kayak hot mom, serius, maksudnya kayak pintar, berdaya, berani mengambil keputusan, berani ngeviralin juga, karena kan banyak ya takutnya efeknya akan seperti apa dan lain-lainnya. Tapi ternyata everything went well, udah baik juga semuanya. Thank you buat Dilan, sehat-sehat terus buat lo dan Haiza. Pastinya Haiza gemes banget, rambutnya banyak banget. Terus pokoknya lo harus terus jadi hot mama yang bikin netizen makin sayang dan makin sirik pastinya ya. Kan ada aja netizen sirik ya. I'm so proud of you, Dilan. Please banget buat kalian yang nonton podcast Cece hari ini, buat kalian yang lagi merasa lagi dimanipulasi sama pasangannya kalian, berhenti. Karena kita udah punya sosok satu orang yang membuktikan bahwa dirinya bisa melewati semua ini. Dan look at her now. She is very powerful, confident, talented, dan pastinya banyak uang sayang ya. Oke, gue Cherly Juno, keep flying, stay independent, dan ingat kalau ada yang nyakitin, yaudah tinggal glow up aja kayak tamu gue hari ini, Dilan Janiar. See you on the next episode, bye bye. Dadah. Beba, beba, baba, baba.